Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milenia Liza Putri, mahasiswa Universitas Islam Riau dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat sebuah video simulasi mengajar menggunakan mode pembelajaran Discovery Learning pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada materi pertumbuhan dan perkembangan. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Baik, Bu. Baik ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum itu Ibu absensi dulu ya. M. Ozilio Pranaja Sakit, Bu. sakit? Iya, Bu. Siapa yang bilang? Tadi orang tuanya bilang, Bu. Sama Tiara. Iya, Bu. Ya. Putri Mardiani. Izin, Bu. Katanya ada acara keluarga, Bu. Baik. Tiara Lana Pratiwi. Hadir, Bu. Hadir ya. Banyak yang nggak hadir ya hari ini. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Kita lanjutin aja pembelajaran kita pada hari ini. Tiara, Ibu mau nanya nih sama Tiara. Tiara dari lahir emangnya sudah sebesar ini? Tidak, Bu. Tidak ya? Ada perubahan ya? Iya, Bu. Iya, karena kita sebagai makhluk hidup itu bertumbuh dan Berkembang. iya, betul sekali. Sebelum itu Tiara harus sudah tahu atau belum perbedaannya antara pertumbuhan dan perkembangan? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya? Oke, pertumbuhan itu adalah perubahan fisik, yaitu seperti tinggi badan, berat badan, ataupun bentuk tubuh manusia, yang mana pertumbuhan itu dapat diukur dengan angka. Seperti tinggi badan kan bisa diukur kan? Iya, Bu. Kemarin mungkin tingginya Tiara cuma 100 cm ya. Sekarang bisa jadi karena Tiara adanya pertumbuhan, bisa jadi sekarang tinggi Tiara sudah menjadi 110 cm. Nah, sedangkan perkembangan adalah perubahan kedewasaan makhluk hidup, yaitu utamanya manusia ya. Adanya perubahan emosi seperti semakin lebih dewasa. Kalau kemarin mudah marah-marah, tapi sekarang sudah lebih sabar, seperti itu. Itu adalah perkembangan. Nah, perbedaan yang signifikan agar Tiara lebih mudah memahami apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu adalah kuantitatif, yang mana dapat diukur, sedangkan dan juga dapat dilihat dari perubahan fisiknya. Sedangkan perkembangan adalah tidak bersifat kuantitatif dan tidak dapat dilihat secara fisik. Nah, setiap makhluk hidup itu adanya pertumbuhan dan perkembangan. Seperti anak Tiara saja sebagai contohnya. Kemarin saat Tiara lahir, Tiara hanya sebesar, mungkin tingginya panjangnya hanya sekitar 50 cm, ya kan? Beratnya hanya sekian kilo, sedangkan sekarang Tiara sudah tumbuh besar. Kemarin Tiara mudah marah-marah, mungkin sekarang sudah lebih dewasa, pintar sekali. Nah, karena adanya agar lebih mudah memahami apa itu perkembangan, seperti Tiara kan sekarang sudah kelas 5, Bu. Iya, artinya sudah beranjak remaja ya, yang mana sudah mengalami puber. Nah, menurut Tiara, ada atau tidak yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan? Ada, Bu. Apa saja misalnya? Seperti makanan, Bu. Makanan, ya, makanan. Makanan. Apalagi Tiara? Minuman.
lagi? Kalau keturunan, Bu? Bisa juga. Iya. Keturunan. Lalu apa lagi? Lingkungan bisa ya? Iya, Bu. Lingkungan. Apa lagi? Cukup ya 4 itu. Iya, Bu. Makanan, minuman, keturunan, dan lingkungan. Ini adalah yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang pertama itu ada makanan. Seperti misalnya kalau Tiara tidak dipenuhi makanannya dengan baik atau makanan dan minuman itu kita satukan ya. Iya, Bu. Kita satukan. Artinya di sini adalah gizi, nutrisi, gizi dan nutrisi. Setiap makhluk hidup itu harus dipenuhi gizi dan nutrisinya. Yang ketiga yaitu keturunan. Artinya penyakit bawaan dari orang tuanya. Lingkungan yaitu bersih atau kotornya lingkungan tersebut dan lain-lain. Nah, sekarang mari kita bahas poin-poin yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan ini satu per satu. Berarti kalau kita bedakan yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan ini ada eksternal dan internalnya. Seperti tadi, kalau eksternal kan dari lingkungan, makanan, sedangkan internalnya bisa keturunan, yaitu biologis dari orang tuanya secara genetika. Nah, yang pertama kali yaitu eksternal dulu deh. Eksternal artinya yang menghambat dari luar tubuhnya sendiri. Nah, yang pertama tadi ada makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Apa yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk pertumbuhannya, yaitu makanan-makanan yang sehat dan bergizi seperti daging merah, sayuran hijau, susu, kuning telur. Iya, buah juga termasuk, karena pada makanan-makanan tersebut terkandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk tumbuh. Seperti pada susu kan ada kalsium, daging merah ada magnesium, ada di sayuran mungkin juga ada, di sayuran hijau juga ada kalsium, yang mana hal tersebut dibutuhkan oleh tulang kita untuk tumbuh, yang mana akan menjadi tumbuh, yaitu artinya menjadi tinggi, yaitu bertumbuh dengan baik sesuai dengan perkembangannya. Karena pertumbuhan ini termakan oleh usia. Seperti tinggi manusia hanya akan bertambah tinggi mencapai batas usianya ketika umur 20 tahun. Setelah itu tidak akan ada lagi penambahan tinggi pada tubuh manusia. Oleh sebab itu, makanan dan minuman yang asupan gizinya harus tercukupi, yaitu minumannya jangan melulu soal minuman yang punya rasa. Harus minum air putih itu harus dengan
cukup. Minum air putih ya yang dengan cukup. Iya, Bu. Jangan sibuk minum yang rasa-rasa aja. Yang selanjutnya tadi ada, kalau eksternal ada lingkungan. Yang mana lingkungan itu tercemar atau tidak, bersih atau kotornya. Karena kalau lingkungan tersebut kotor, maka akan menimbulkan akan menjadi sarang penyakit yang mana akan menghambat pertumbuhan pada manusia di sekitarnya jika terkena dengan bakteri dan virus yang ada, ya kan? Dan juga jika lingkungannya itu dari orang tua, yaitu ini termasuk lingkungan kan, kalau dari orang tua yaitu kasih sayangnya dipenuhi atau tidak. Karena anak yang tidak merasa dikasihi maka akan merasa minder dengan anak lainnya, dan hal tersebut berpengaruh kepada pertumbuhannya sendiri. Selanjutnya yaitu ada internal, yaitu dari dalam tubuhnya. Ya tentunya itu adalah faktor genetika. Faktor genetika. Karena jika salah satu dari kedua orang tuanya memiliki penyakit yang genetika, seperti misalnya anak slow syndrome, itu kan sakitnya dari bawaan ya, karena keturunan, yaitu bawaan dari orang tuanya. Anak-anak yang keterbelakangan mental dan sebagainya, dan hal tersebut dapat tidak dapat lagi memang menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, kalau ini kan tadi untuk pertumbuhan ya. Kalau perkembangan adalah emosi si anak, adalah emosi yang kalian rasakan, yaitu seperti misalnya yaitu dengan lingkungan. Ya yang ibu bilang tadi, setiap anak harus merasa yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu juga tergantung pada rasa yang diberikan oleh orang tua, cara asuhan yang diberikan oleh orang tua benar atau tidak. Karena anak yang terlalu dikekang itu juga memberikan dampak yang tidak baik terhadap anaknya. Karena anak-anak itu kan masih pada fase yang bermain ya. Jika anak-anak dilarang bermain, maka hal tersebut akan membuat anak tertekan, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak juga akan ikut terganggu. Nah, semua yang kita buat tadi, poin-poin yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan tadi, benar atau tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangan menurut Tiara? Benar, Bu. Iya, karena semua itu seperti makanan dan minuman saja lah. Kalau tidak tercukupi dengan baik, maka yang dibutuhkan oleh tubuh kita juga tidak dipenuhi dan akan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Kita buat kesimpulannya, ya pertumbuhan dan perkembangan akan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup akan berlangsung dengan baik apabila makanan, maksud ibu gizi dan nutrisi gizi
gizi yang dibutuhkan oleh tubuh tercukupi ya kan? Apabila pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup akan berlangsung dengan baik apabila gizi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh tercukupi dan juga lingkungan sekitarnya juga bersih. Dan juga pola asuhan dari orang tua juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada anak, dan juga serta faktor genetika juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan. Baiklah, Tiara, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak, Bu. Yakin? Iya, Bu. Udah paham? Iya, Bu. Ibu kasih tugas nih. Iya, Bu. Baiklah, Ibu kasih tugas. Tugasnya adalah buatlah hal-hal yang dapat menghambat, catat, hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, dan sertakan alasan mengapa hal tersebut menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Menghambat pertumbuhan dan perkembangan ya, Bu? Iya, kerjakan dulu ya. Iya, Ibu Bu. kasih waktu. Silakan dikerjakan dengan teliti. Ya, kerjakan ya. Ya, Bu.
pertama itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi, mengapa hal tersebut berpengaruh? Karena kalau uang orang tuanya tidak cukup, maka kebutuhan anaknya tidak terpenuhi. Ya, baik. Mari kita bahas sama-sama ya. Ibu ambil yang poin besarnya saja ya. Faktor ekonomi. Iya, benar sekali. Faktor ekonomi itu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan, utamanya pada anak. Yaitu karena kalau orang tuanya, faktor ekonomi orang tuanya termasuk rendah atau tidak mencukupi, maka hal tersebut sangat berpengaruh karena orang tuanya tidak akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anaknya, terutama misalkan pada makanan, yaitu tidak terpenuhinya nutrisi dan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Apalagi hal tersebut akan menjadikan anaknya tidak percaya diri dan merasa minder terhadap temannya yang lain. Maka pergaulannya pun akan terbatas. Ya, Bu. Mengapa kan dia hanya merasa minder dan tidak percaya diri. Mengapa hal tersebut berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan? Ibu sampaikan lagi, kan perkembangan itu adalah rasa yang dimiliki atau emosional yang dimiliki oleh seseorang. Jika anak tidak merasa percaya diri atau minder, maka hal tersebut akan berpengaruh kepada perkembangannya. Lagi, yaitu yang kedua yang dibuat Tiara, pola asuh. Pola asuh itu benar juga ya, pola asuh. Anak yang diasuh oleh orang tuanya dengan sangat ketat akan berpengaruh juga pada pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Misalkan nih, dikit-dikit anaknya nggak boleh main keluar rumah, panas, nggak boleh main hujan, dan tidak boleh main kotor katanya kan. Padahal anak juga membutuhkan hal tersebut demi pertumbuhan dan perkembangannya. Orang tua yang sangat mengekang anaknya untuk hanya bermain di dalam rumah akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada si anak. Bisa jadi anaknya suka yang explore ya, tetapi karena anaknya hanya boleh main di dalam rumah, tentu hal tersebut akan membatasi si anak. Yang ketiga yaitu makanan dan minuman. Ini sudah jelas ya, makanan dan minuman ini sudah jelas sangat berpengaruh karena jika nutrisi dan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh tidak terpenuhi, hal tersebut akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan. Lain juga halnya jika nutrisi dan gizi tersebut sangat diberikan dengan dengan berlebihan atau sudah melebihi dari batas cukup, hal tersebut juga tidak baik untuk pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya tulang kita membutuhkan vitamin A, namun jika vitamin A diberikan dengan sangat berlebih, maka hal tersebut juga memberikan dampak negatif pada tulang. Nah, intinya harus cukup ya, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Nah, yang keempat yaitu lingkungan. Iya, lingkungan jelas berpengaruh karena ini nomor 3 tadi, makanan dan minuman ya. Makanan dan minuman. 4. Lingkungan. Lingkungan jelas sangat berpengaruh. Misalnya nih, rumahnya dekat dengan pabrik. Nah, di situ ada limbah pabrik. Limbah pabrik tersebut akan membuat lingkungan sekitar menjadi
tercemar dan kotor sehingga akan menjadi sarang berbagai macam penyakit. Nah, jika anak terkontaminasi dengan virus dan bakteri tersebut, maka hal tersebut akan menghambat dan pertumbuhan dan perkembangan si anak. Yang kelima yaitu kekerasan. Iya, kekerasan juga sangat berpengaruh. Banyak sekali kekerasan yang didapatkan oleh anak pada saat ini ya. Banyak kasus tentang kekerasan pada anak. Iya, Bu. Iya, hal tersebut akan membuat anak tersebut menjadi tidak percaya diri, kurang takut dengan berinteraksi dengan individu yang lain, menjadi pemurung, tidak menjadi makhluk sosial dengan baiklah. Nah, yang keenam yaitu tidak rajin berolahraga. Iya, tubuh yang jarang dibawa olahraga itu akan juga tidak baik karena otot-otot kita butuh direnggangkan. Tidak rajin berolahraga. Sejauh ini yang dibuat Tiara cukup ya. Iya, Bu. Berarti sudah paham dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Ibu rasa Tiara juga sudah paham ya. Iya, Bu. Karena waktu kita juga sudah habis, Ibu kasih pekerjaan rumah yaitu pada halaman 10 ya. Tolong Iya, Bu. dikerjakan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi simulasi mengajar dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.